Jadi ini adalah Manggirt Mang, 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 Manggirti ya. Salah satu ayam yang cukup baru sebenarnya. Gue baru dengar soal si Manggirt ini kayak kira-kira akhir tahun lalu, sekitar awal tahun lalu lah kalau nggak salah, 2020 awal. Dan akhir-akhir ini mereka mulai naik daun karena rilis si Manggard T6 dan MT4. Dan semenjak itu entah kenapa mereka memutuskan untuk rebrand ke Sense, XANNSS. Gue juga nggak paham kenapa setelah sebuah perusahaan itu naik daun mereka malah pilih rebranding dengan nama yang berbeda total. Jadi kalau lu nggak bisa temuin Manggard T di Tokped atau apa segala macam, mungkin lu mau coba cari dengan nama Sense, XANNS. Oke. Dan disclaimer sebelum kita mulai review ini, si Mangerti ini itu disediakan atau dipinjamkan oleh seorang subscriber gitu ya. Jadi review ini sepenuhnya opini gua aja, dan gua pun nggak ada afiliasi dengan toko atau brand apapun, dan semua review yang gua terima cuman mau kalau gua boleh berkata apa saja yang gua mau gitu ya. Oke. Jadi kita bakal ngomongin masalah build quality dan packaging dulu, karena memang nggak banyak, gue nggak dapat seluruh packaging yang semestinya lu dapat kalau lu beli si Mangerty ini, jadi nggak banyak yang perlu kita cover gitu ya. Shellnya si Mangerty ini dia bentuknya kayak pseudo custom ayam, bentuknya nggak terlalu besar, menurut gue ini kayak medium lah ukurannya lah. Untuk kuping gue yang medium ke arah besar, ini fitnya pas banget. Kalau kuping lu lebih kecil, mungkin itu bisa bisa agak susah gitu ya, tapi gue rasa mesti no problem. Fitnya dia pun dia agak lebih deep dibanding biasanya, dia nggak se-shallow pseudo custom ayam lain yang gue pernah coba gitu ya. Dia lumayan deep dikit lah gitu. Nozzle-nya ukuran biasa aja, jadi irip semacam spin fit CP100 segala macam mesti fit di sini, no problem gitu. Dan ya ini bukan darah gue, ini barusan tadi pas gue lagi mulai record ada nyamuk yang gue bunuh, dan ya mungkin ini darah gue yang gue nggak tahu sih ya. Untuk masalah shellnya pun dia tuh ada vent di belakangnya. Jadi isolation si Mangerty ini pun bukan yang terbaik ya. Isolationnya itu dia ya masih ada suara luar lah, masuk lah lumayan banyak lah. Untungnya si Mangerty ini menurut gue kabelnya sidaknya cukup oke. Dia tuh 8 braid klasik, agak berat, cukup supel, dia nggak terlalu mikrofonik, dan chin slider sidaknya berfungsi cukup baik. Jadi gue lumayan oke lah sama kabelnya lah. Walaupun memang sayangnya jacknya itu jack yang straight jack. Sebisa mungkin kalau misalnya untuk item-item portable gitu ya, kayak ayam segala macam yang kemungkinan lu colok sesuatu dan lu taruh dalam kantong, gue mau jacknya itu angle jack, karena resiko lu bisa merusak jack HP lu atau dep lu dengan straight jack itu sangat tinggi kalau di dalam kantong ya. So ya. Untuk masalah case segala macam, lu dapat case yang kayak macam leather gini. Ini yang pasti ini nggak waterproof. Gua nggak tahu tapi seberapa kuat fake leather ini gitu ya. Apakah dia bakal cepet rusak atau enggak kalau kena air segala macam. Gua nggak terlalu saranin pakai ini buat bawa kemana-mana. Mungkin lu mending ambil case pelikan atau sejenisnya. Untuk masalah ear tips tuh dapat 8 pasang ear tips, cukup banyak. Dapat 3 pasang ear tips yang kayak bentuknya kayak Sony hybrid gitu ya. Dan 3 pasang ear tips yang lebih mirip kayak Chronos Zenith Starline, dan lu dapat sepasang ear tips yang foam. 2 pasang ear tips yang foam. Sorry. So ya. Dan ya, ini nama barunya si Manggard ya. Sense namanya sekarang, bukan Manggard lagi. So ya. Dan gue rasa itu udah cukup untuk nge-cover masalah build quality dan packaging. Sekarang mending kita langsung ngomongin masalah suaranya aja. Oke. Suaranya si Mangerty ini di impresi pertama menurut gue dia tuh cukup laid back overall, dan dia tuh lebih ke arah suaranya ya bener laid back, lumayan nyantai gitu ya. Dan kalau lu suka lagu-lagu yang agak slow, dan pas pertama kali gue dengerin si Mangerty pun gue pakai lagu yang cukup slow, gue cukup terkagum dengan suaranya si Mangerty. Tapi untuk lebih detailnya gue bakal mulai ngomongin masalah bassnya dulu ya. Jadi bassnya si Mangerty ini itu memang ada kuantitasnya
cukup banyak gitu ya. Dia lebih naik cukup naik dari netral, kuantitasnya cukup banyak, tapi nggak sampai level Bassett, tidak mendekati sampai level Bassett lah menurut gua. Sub bass extensionnya menurut gua cukup bagus, dicknya lumayan deep gitu ya, no problem. Sub bassnya slamnya juga cukup oke. Mid bass pun punchnya juga menurut gua cukup bagus. Texture di bassnya juga menurut gua cukup bagus. Yang menjadi problem adalah cuman masalah speednya yang medium, tetapi kontrolnya nggak terlalu bagus. Jadi si mid bassnya si Manger T ini tuh kadang suka ngebleed ke mid range gitu ya. Dan kalau lu dengerin lagu yang agak cepat, bassnya si Manger T ini tuh agak mushy gitu ya. Jadi agak mulai nggak terlalu definisi nggak terlalu bagus gitu jadinya. Jadi itu sedikit problem gue sama bassnya si Manger T. Nah, ngomong masalah bleed ke mid range-nya si Manger T ini ada sesuatu yang aneh gitu. Gua nggak yakin persis, gua nggak bisa deskripsikan dengan baik apa yang aneh dengan mid range si Manger T gitu ya. Cuma ada sesuatu yang aneh gitu nih Manger T. Gue udah coba rolling kreatif segala macam, dan gue udah coba ganti cara gue fitting dan lain, tapi gue dapat hasil yang cukup konsisten, dimana gue merasa mid range itu agak aneh gitu. Dia tuh kadang tuh terutama untuk masalah lower mids gitu ya, daerah vokal cowok kadang rasanya agak kosong, rasanya agak hollow gitu, dan kadang rasanya juga agak honky masalah vokalnya gitu. Tetapi itu pun nggak konsisten gitu, nggak di semua lagu. Terutama kalau misalkan gue banyak dengerin lagu yang lumayan tebel masteringnya, kayak lagu-lagu vokal Mandarin gitu yang cukup lama gitu, yang cukup jadul, itu tuh Manger T itu bakal enak banget. Untuk lagu-lagu yang masteringnya tuh lebih ke arah kayak J-pop gitu, yang biasanya lebih agresif gitu ya, dan lebih bright lah gitu masteringnya. Upper midnya si Manger T itu dia tuh lumayan ngebuntuin, jadi upper midnya tuh gak pernah agresif sama sekali gitu. Jadi kalau lu banyak dengerin lagu anime segala macam atau J-pop, sekali lagi suara itu semua tuh bakal nggak agresif sama sekali. Mungkin itu menjadi benefit buat lu. Dan secara umum menurut gua untuk orang-orang yang cukup sensitif sama upper mid, mungkin menurut gua ini bisa menjadi opsi yang cocok. Tetapi bagi orang yang udah terbiasa dengan katakanlah Harman tuning segala macam, mungkin ini bakal kedengarannya benar-benar membosankan dan mungkin agak ya tumpul banget lah kedengarannya gitu ya. So ya, overall untuk masalah detail dan separasi menurut gua nggak punya banyak problem untuk si mid range-nya Manger T. Dan secara umum untuk lagu-lagu vokal kayak macam Mandarin segala macam gitu, gue cukup demen si Manger T, walaupun memang kadang bisa kedengaran agak aneh gitu. Nah, untuk masalah treble ini mungkin daerah yang gue punya paling banyak masalah sama si Manger T ya. Jadi treble-nya si Manger T itu overall tuh cukup laid back, dia cukup mundur, nggak ofensif gitu ya. Cuma entah kenapa untuk masalah cymbals, treble-nya si Manger T ini tuh lumayan splashy. Dan kalau dengerin cymbals yang cukup cepat gitu, kayak katakanlah lu dengerin lagu metal segala macam di mana banyak cymbal gitu ya, dia tuh semuanya suara itu kayak agak nyampur, jadi definisi udah nggak bagus gitu, separasi jelek gitu. Jadi semuanya tuh kedengarannya kayak cuma jadi yes gitu dong, gitu ya, nggak define dengan baik gitu si notes cymbalnya. Dan alhasil selain masalah cymbal gitu ya, si Manger T secara umum tuh kedengaran bener laid back banget, extensionnya pun bagus banget gitu ya, menurut gue bagus banget. Tapi cymbal saya itu mungkin merupakan bagian yang paling membuat gue menjauhkan diri dari si Manger T ini, karena lagu-lagu gue tuh cukup banyak yang punya cymbal segala macam di playlist gue. Gue gak punya banyak lagu yang lebih slow gitu ya, yang cocok dengan Manger T. Jadi kalau misalnya lu banyak dengerin lagu yang punya banyak cymbals gitu ya, apalagi metal segala macam yang mungkin lumayan cepat gitu pakai penggunaan cymbalsnya, mungkin lu mau menjauh dari si Manger T gitu ya. Untuk masalah detail dan separasi pun menurut gue untuk di level harganya yang saat ini tuh ada di harga sekitar 3,75 juta ya,
menurut gue ini udah cukup oke lah secara overall. Yang benar-benar menjadi problem gue tuh cuman masalah symbols doang. Udah itu aja. Treble-nya sih saya menurut gue cukup mantap, terutama di harga ini. Oke, kalau kita ngomong masalah soundstage and imaging, kalau misalkan ini kepala gue, ya, soundstage si Mangerty itu hampir selebar kepala gue, gitu ya. Dan menurut gue itu cukup impresif. Untuk masalah imaging juga si Mangerty itu dia punya imaging yang cukup akurat. Gue bisa mendapatkan akurasi 45 derajat, gitu ya, di si Mangerty. Tapi sekali lagi seperti biasanya gue bakal bilang untuk masalah soundstage dan imaging persepsi gue itu cukup berbeda dengan reviewer lain. Jadi keep that in mind lah. Nah, sekarang untuk bagian terakhir dari reviewnya, gue bakal bandingin ini dengan si Blessing 2 karena itu merupakan comparison yang cukup sering diminta untuk dengan si Mangerty gitu ya. Oke. Nah, kalau lu bandingin dengan si Blessing 2, untuk masalah bass, kuantitas tuh berasa lebih banyak di si Mangerty, tapi kualitas menurut gue bagusan si Blessing 2. Extensionnya memang bagusan si Mangerty dikit gitu ya, nggak banyak, dikit aja. Tapi speed, control menurut gue bagusan si Blessing 2. Texture menurut gue on par kedua ini gitu. Karena si Mangerty itu lebih pelan dikit dibanding si Blessing 2, mungkin bakal lebih berasa teksturnya, tapi menurut gue keduanya cukup imbang untuk masalah ini. Selain itu, Blessing 2 juga nggak punya bleed mid bass ke mid range-nya, nggak kayak si Mangerty, jadi bonus point untuk Blessing 2 gitu ya. Untuk masalah mid range, presentasinya memang jauh lebih agresif si Blessing 2 dan juga jauh lebih clear si Blessing 2. Secara overall menurut gue jauh lebih konsisten presentasinya si Blessing 2 gitu ya untuk masalah lagu-lagu lain. Memang secara umum menurut gue si Mangerty itu lebih tebal sedikit dibanding si Blessing 2. Tapi overall gue lebih suka presentasi vokalnya Blessing 2. Walaupun memang upper mid itu kadang tuh bisa cukup shouty, terutama di lagu-lagu yang memang masteringnya agak bright gitu ya. Nah, untuk masalah treble, memang treble secara umum lebih laid back si Mangerty dibanding Blessing 2. Blessing 2 tuh lebih banyak kuantitas treble-nya, dan extension pun menurut gue bagusan si Mangerty. Tetapi untuk masalah treble secara umum presentasi, dan gue lupa sebut ini pas gue lagi ngomongin masalah treble si Mangerty. Treble si Mangerty itu kadang tuh bisa berasa kepeaan banget gitu ya. Ada kayak semacam di akhir note-nya itu ada tambahan trail sedikit gitu ya, yang agak bikin suaranya tuh kedengaran agak kayak kas BA yang agak pelan gitu ya. Dan kebeaannya treble si Mangerty itu jauh lebih kedengeran lah bandingin sama Blessing 2 gitu. Dan cymbals pun menurut gue, walaupun memang kuantitas si Blessing 2 lebih banyak, tapi presentasinya jauh lebih terdefinisi di Blessing 2 dan jauh lebih clear, kontrol juga lebih baik gitu. Tapi ya, untuk overall detail pun menurut gue juga si Mangerty itu kayak ada satu tahap lah di belakang dibanding si Blessing 2 gitu. Walaupun memang extensionnya si Mangerty itu memang lebih baik gitu ya. Nah, selain itu untuk masalah soundstage, menurut gue soundstage itu luasan si Mangerty. Imaging menurut gue ya kurang lebih sama lah antara kedua ini. Gue gak banyak komen. Dan untuk masalah fit, gue rasa bakal jauh lebih bagus si Mangerty, dan mungkin jauh lebih umum muatnya untuk orang-orang. Kemungkinan Mangerty itu bakal lebih fit lah, karena Blessing 2 itu memang gede banget. Oke, gue rasa itu aja untuk comparisonnya, dan gue rasa itu juga cukup untuk review kali ini gitu ya. Like kalau kalian like video ini, komen apa yang kalian pikirkan, dan subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini. So yeah, see you next time.